Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Cokorda Udiana India Pemayun. Hari ini kita melanjutkan tutur Ipunyan Nyuh Gading. Ya, ada apa dengan Ipunyan Nyuh Gading? Bagaimana tuturnya, bagaimana istilah-istilahnya? Mari kita saksikan video selanjutnya. Di hadapan saya ini adalah Ipunyan Nyuh Gading ya. Ipunyan Nyuh Gading ini kita mulai membuka tuturnya dari atas ya. Ipunyan Nyuh Gading ya. Kita mulai dari klopingnya ya, kloping muda ya. Dari kloping muda itu akan keluar kloping muda Nyuh Gading. Setelah itu trok-trokan Nyuh Gading. Ya, setelah trok-trokan ya, ini namanya Duwegan Nyuh Gading. Ya, Duwegan Nyuh Gading ini selanjutnya. Nah, sebelum itu ini di depannya ini adalah kloping nyuh ya, kloping Nyuh Gading yang sudah kering ya. Nah, kemudian ini duwegan, dari duwegan ini nanti dia menjadi bungsil dulu ya, bungsil yang kecil ya. Kita lihat bungsilnya. Nah, itu sebelah sini ada namanya bungsil ya. Nah, sudah itu bungsil agak besar ya, akan menjadi bungka ya. Bungka itu adalah air bungka Nyuh Gading ya. Bungka Nyuh Gading itu adalah air pertama di dalam buah Nyuh Gading ya. Setelah bungka Nyuh Gading itu dia menjadi klungah Nyuh Gading ya. Setelah klungah Nyuh Gading ya, kemudian dia menjadi wud ya, wud Nyuh Gading, wud semambuh Nyuh Gading, kemudian wud Nyuh Gading ya. Nah, yang ngasut ini, nah yang ini namanya pang ya, ini namanya pang. Kemudian ini namanya tapuk nyuh ya, tapuk nyuh yang melekat ya, tapuk nyuh yang melekat namanya pang ya. Nah, kemudian dari ini akan menjadi nyuh muda ya, nyuh muda, buah nyuh muda. Setelah buah nyuh muda menjadi nyuh ya. Nah, setelah nyuh ini nanti akan jatuh adalah nyuh belung ya. Nah, Nyuh Gading ini di hadapan saya, Nyuh Gading ini ya, tentu dia akan mesesapan atau mesambat buah Nyuh Gading. Buah Nyuh Gading ini namanya kulit buah Nyuh Gading. Ini namanya tapuk ya. Ini yang saya tunjukkan ini namanya tapuk buah Nyuh Gading ya. Kemudian di dalam itu ada sambuk Nyuh Gading. Setelah sambuk Nyuh Gading itu ada kau bulu Nyuh Gading. Dari kau bulu Nyuh Gading itu menjadi kau Nyuh Gading. Dari kau Nyuh Gading itu ada lapisan lagi namanya kulit Nyuh Gading. Di dalamnya itu ada isi Nyuh Gading. Kalau dibuka keluar air Nyuh Gading ya. Kalau bungka ya namanya bungka Nyuh Gading. Kalau klungah Nyuh Gading gitu ya. Itu sebutan istilahnya biar tepat dan baik ya. Nah, kemudian kita mulai ke tapis ya. Tapis yang di atas itu adalah tapis Nyuh Gading ya. Tapis Nyuh Gading itu masih melekat di papah busung ya. Itu bisa dipakai sesuratan sastra ya. Bentuknya seperti kertas ya. Namanya daluang, istilahnya daluang atau tapuk nyuh. Tapuk papah busung ya. Itu persis dan di dalamnya masih bersih. Kemudian dia menua menjadi ini ya, si tapis itu ya. Sampai pengumpan api bisa juga ya. Nah, kemudian ada lanjutnya busung ya, busung Nyuh Gading. Ini namanya kalau di atas itu busung Nyuh Gading. Busung Nyuh Gading itu ada papah Nyuh Gading ya. Nah, papah Nyuh Gading yang ada busung Nyuh Gading itulah yang dipakai gula
Selatan Sok Panjang Ilang ya. Kemudian ini Papah Slepan Nyuh Gading ya, ada Slepan Nyuh Gading ya, Slepan Nyuh Gading ya. Kemudian di sana juga ada Lidi Busung Nyuh Gading, Lidi Busung, Lidi Slepan Nyuh Gading, Lidi dan Nyuh Gading itu berbeda ya, berbeda istilahnya setelah dia sesapan ya. Selanjutnya yang ini di hadapan ini adalah Papah Danyuh Nyuh Gading ya, Papah Danyuh Nyuh Gading ya. Kalau ininya namanya Danyuh Nyuh Gading ya, itu Papah Nyuh Gading. Di sebelahnya itu ada Tapis Nyuh Gading, ada Kloping Nyuh Gading ya. Nah kemudian Papah Slepan Nyuh Gading sama Papah Busung Nyuh Gading itu bisa digunakan tali ya, namanya tali ladung ya. Nah kemudian Ibusung Nyuh Gading ini secara ritual itu sangat berguna sekali dan sangat penting sekali, karena dia harus tepat penggunaan dan pengistilahannya. Termasuk juga air pertama yang keluar di dalam buah nyuh itu yang namanya bungkak ya. Walaupun dia sedikit isi air, tapi bungkak Nyuh Gading itu memiliki peran arti. Disitulah letak tirte ya, tirte di dalam buah nyuh ya. Nah selebihnya nyuh ini akan berguna bagi masyarakat Bali ya, digunakan baik untuk daksina dan sebagainya. Itu nanti kita akan telusuri ini pelan-pelan ya. Nah tutur Ipunyan Nyuh ini saya baru bisa menyampaikan demikian. Mudah-mudahan tutur ini bisa memberikan edukasi dan pemahaman yang tepat dalam memahami tentang tutur Ipunyan Nyuh Gading ini dalam kehidupan kita di Bali, dalam ritus-ritus kebudayaan Bali, termasuk juga dipakai untuk upacara-upacara yang besar, di mana dia muka, di mana dia digunakan, di mana dia diletakkan. Nah, lebih lanjut kita akan lanjutkan tutur guna Nyuh Gading ini dalam kehidupan dan menunjang kehidupan melakukan upacara agama. Demikian dari saya, mudah-mudahan tutur ini dapat bermanfaat dan menjadi sebuah pembelajaran, sehingga istilah-istilah yang terekam dalam gugon tua masyarakat Bali dapat kita pahami dengan baik. Inilah maksudnya studi lapangan tentang tutur guna atau tutur Ipunyan Nyuh Gading dan bagaimana tutur gunanya, dan terakhir nanti adalah apa keputusan Nyuh Gading dalam kehidupan orang Bali atau dalam kehidupan masyarakat Bali. Bagaimana keputusannya? Nah, mungkin nanti di tutur selanjutnya kita saksikan. Terima kasih.